saya, Saudari Yulia Fitria. Kepada saudari diserahkan. Baik, terima kasih kepada Saudari Puja yang telah memandu acara dari awal tadi. Baiklah, di sini dimohonkan kepada untuk seluruh peserta untuk mengaktifkan video dan memute-kan audionya ketika belum untuk dipersilakan untuk berbicara. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan kepada seluruh peserta dan teristimewa kepada Bapak Aidil Alvin yang sudah bergabung bersama kita. Baiklah, di sini saya Yulia Fitria yang akan memandu acara selanjutnya, mulai dari pemaparan materi dan hingga sesi diskusi nantinya. Baiklah, di sini diharapkan untuk partisipasi dan juga keikhlasan dan keikhlasan seluruh peserta untuk dapat mengikuti acara ini. Dan tentunya nanti apabila dalam penyampaian materi oleh narasumber diharapkan untuk dapat memperhatikan dan juga kami mengharapkan para peserta untuk dapat bertanya, di mana kita sebagai tokoh akademisi harus berpikir kritis yang tidak hanya mudah untuk menerima dan juga tidak hanya mudah untuk mengelakkan. Jadi diharapkan untuk dapat berpartisipasi. Baik, sebelum kita serahkan kepada narasumber, mungkin sedikit ice breaking dulu lah ya. Di sini nampaknya peserta itu ada yang paling jauh yaitu dari Banten. Mungkin kepada saudara Adam Ridwan yang dari UIN SHM Banten bisa untuk menjawab pertanyaan saya, yaitu apa motivasi dari untuk dapat mengikuti seminar akuntansi ini. Kepada saudara Adam Ridwan bisa untuk mengaktifkan audionya. Iya. Ya, silahkan. Apa kedengeran? Dengaran. Ya, tanpa salam langsung saja ya, yang terhormat kepada Ketua MUI, kepada moderator, dan kepada Ketua Jurusan, Ketua HMPS. Jadi motivasi saya sih sebenarnya yang pertama itu ilmu kan datang dari mana saja ya. Jadi yang pertama menambah wawasan tentunya. Dan yang paling penting itu menambah relasi, memperluasnya gitu. Kayak kita jadi lebih kenal dengan IAIN, Bukit Tinggi, gitu. Mahasiswa-mahasiswanya. Jadi kita punya relasi, kita punya hubungan gitu. Itu aja sih. Mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudara Ridwan. Salam kenal juga dari kami seluruh mahasiswa IAIN Bukit Tinggi kepada UIN SHM Banten tersebut. Selamat datang dan terima kasih sudah dapat mengikuti acara seminar ini. Baiklah, mungkin kita lanjut saja kepada acara inti, di mana di sini saya akan membacakan CV dari narasumber kita, yaitu dengan Bapak Dr. Aidil Alvin MAG, tempat tanggal lahir beliau di Payakumbuh 20 Mei 1972, dan pekerjaan beliau itu sebagai dosen IAIN Bukit Tinggi, dan aktivitas sosial lain beliau itu sangat luar biasa, di mana yang pertama yaitu sebagai Ketua Umum MUI Bukit Tinggi, Presidium Masyarakat Ekonomi Syariah MESE Bukit Tinggi, Presidium Kahmi Bukit Tinggi, Dewan Pengawas Syariah DSN Certificate, BPRS Jam Gadang Dewan, dan Pengawas Syariah Koperasi Syariah RSAM Bukit Tinggi. Luar biasa sekali aktivitas beliau, dan kontak beliau itu ada dari email yaitu aidilalvin@gmail.com. Baiklah, di sini karena telah masuk kepada sesi untuk pemaparan materi, di mana tema yang kami angkatkan pada pagi hari ini yaitu perspektif fikih kontemporer terkait cryptocurrency dalam dunia investasi. Nah, di sini sebelum mungkin filosofi atau asal muasalnya sudah dijelaskan oleh ketum kita tadi apa itu cryptocurrency, bagaimana pandangan hukum terkait cryptocurrency tersebut, dan bagaimana pandangan fikih dalam Islam terkait cryptocurrency tersebut. Mungkin sudah tidak sabar untuk mendengarkan materi dari narasumber kita. Mungkin kita langsung saja kepada Bapak Dr. Aidil Alvin untuk dapat memaparkan materinya. Kepada Bapak dipersilakan.
kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Awal kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan ribuan maaf atas terundurnya kegiatan kita karena ada kewajiban bagi ASN untuk mengikuti acara peringatan Hari Lahir Pancasila, dan alhamdulillah baru selesai dilaksanakan. Dan kemudian terkait dengan topik kita pada hari ini, perspektif fikih muamalah kontemporer terhadap cryptocurrency, dalam hal ini yang dijadikan sebagai salah satu sampel adalah Bitcoin, tentu merupakan sebuah topik yang sangat menarik kita bahas pada kesempatan ini, karena memang cryptocurrency, ya, Bitcoin, Ethereum, dan lain-lain merupakan sangat populer pada masa sekarang ini, terutama di kalangan pebisnis yang ingin menginvestasikan harta mereka, ya, dalam dalam bingkai yang boleh dikatakan mendatangkan keuntungan yang lumayan besar. Baik, sebelumnya saya ingin men-share presentasi saya. Bisa saya share presentasi saya, Pak host? Bisa, Pak. Bisa ya. Bisa dilihat apanya, presentasinya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Jadi sesuai dengan tema yang memang diberikan kepada saya, perspektif fikih muamalah kontemporer terhadap cryptocurrency, dalam hal ini Bitcoin dalam dunia investasi. Perlu kita pahami terlebih dahulu sebelum kita mengkaji tentang bagaimana perspektif fikih terkait dengan cryptocurrency ini. Apakah halal atau haram? Gitu ya. Maka merupakan sebuah kewajiban bagi penuntut ilmu, terutama bagi orang-orang yang ingin melahirkan hukum dari sebuah peristiwa yang sama sekali baru dan belum ada dalil-dalil atau teks-teks yang secara khusus mengkaji tentang ini, baik dalam Al-Quran ataupun hadis. Tentu kita lihat dulu sebenarnya cryptocurrency ini apa, gitu ya. Apa cryptocurrency? Dari pemaparan tadi saya mendengar sepertinya sudah ada pemaparan secara filosofis dari ketua himpunan mahasiswa, tapi agaknya bagus juga kalau kita melihat kembali yang dimaksud dengan cryptocurrency itu apa, ya. Kalau kita lihat dari segi pengertian, ya, ada dua istilah yang menarik sebenarnya dalam hal ini. Yang pertama cryptocurrency, kemudian ada Bitcoin, dan kemudian ada fikih muamalah kontemporer. Kita lihat dulu satu persatu. Yang pertama saya mulai dari fikih muamalah kontemporer lah. Apa yang dimaksud dengan fikih muamalah kontemporer? Fikih muamalah kontemporer atau fikih muamalah an-nawazil merupakan satu kajian dalam lingkup fikih muamalah maliyah atau hal-hal yang terkait dengan harta benda, di mana hal-hal yang terkait dengan harta benda ini merupakan hal-hal yang sifatnya baru, ya, kontemporer, belum ditemukan pada zaman dahulu, belum dibicarakan dalam fikih klasik. Itu yang dimaksud dengan fikih muamalah kontemporer. Tujuan fikih muamalah kontemporer itu nanti melihat bagaimana pandangan fikih syariat Islam terkait dengan model-model aktivitas seperti itu. Dalam hal ini kita mengkaji tentang dengan cryptocurrency itu apa? Ya, cryptocurrency kalau kita lihat ada dua kata di situ, ada crypto dan ada currency. Crypto itu seringkali di dalam penggunaan bahasa Indonesia kita kenal istilah kriptografi. Artinya sesuatu yang sifatnya tersembunyi, rahasia, atau kode-kode rahasia. Biasanya kalau bicara tentang kode-kode rahasia ini, kita teringat terkait dengan perang, misalnya dahulu ya, Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, kemudian Perang Kemerdekaan. Di mana antara pejuang-pejuang ini, antara satu pasukan berkomunikasi dengan pasukan yang lain melalui sandi-sandi, ya, yang mereka saja yang tahu. Sehingga kalaupun didapatkan informasi itu oleh musuh, tetapi musuh tidak bisa menerjemah
Jadi itu yang disebut dengan kripto. Rahasia atau tersembunyi. Currency, mata uang tentunya. Jadi mata uang yang diformat dengan kode-kode rahasia yang hanya diketahui oleh user atau pengguna. Jadi secara istilah bisa kita katakan cryptocurrency itu adalah aset digital yang dirancang untuk media pertukaran yang menggunakan kriptografi, kode-kode rahasia. Kriptografi ini sangat kuat untuk mengamankan transaksi keuangan, kemudian memverifikasi ya berbagai macam transaksi dalam hal ini, ya kemudian juga mengkontrol penciptaan unit-unit tambahan. Sangat kuat kode rahasia kriptografi ini. Kalau kita perhatikan, ya, ada berbagai macam cryptocurrency ini yang dikenal di tengah-tengah masyarakat saat sekarang ini. Kita mengenal misalnya Bitcoin. Inilah yang paling populer sekarang ini. Karena memang kenapa paling populer? Karena memang paling bisa bertahan. Kurang lebih sudah ada sekitar 10 tahun ya. Kemudian ada Ethereum, ada Dogecoin, ada EOS, ada Tron, Ripple, dan lain-lain. Itu semuanya jenis-jenis cryptocurrency. Dari beberapa jenis ini, Bitcoin termasuk dalam daftar teratas mata uang digital yang paling banyak digunakan. Ya. Dan penciptanya adalah Satoshi Nakamoto. Satoshi Nakamoto ini merupakan nama samaran. Sampai sekarang tidak diketahui siapa sebenarnya Satoshi Nakamoto ini. Ya. Bitcoin ini diciptakan tahun 2009. Dan diciptakan dengan jumlah 21 juta koin sesuai dengan protokol yang disepakati ketika itu. Dan para ahli memperkirakan bahwa jumlah 21 juta koin yang sudah diciptakan ya, di dalam laman website Bitcoin ini sebagai sebuah alat tukar digital sekaligus investasi juga. Dengan jumlah segitu, para ahli memperkirakan bahwa jumlah Bitcoin yang sebanyak itu tidak akan habis ditambang sampai tahun 2140. Jadi sekitar 120 tahun lagi ya jumlah Bitcoin yang 21 juta yang sudah ada di dalam Bitcoin itu sendiri yang diciptakan oleh Satoshi Nakamoto ini tidak akan habis, Kira-kira ini gambaran, dan sekarang memang Bitcoin inilah yang paling bertahan di antara cryptocurrency yang ada. Di Indonesia pun kalau kita perhatikan, ya, kalau kita buka terkait dengan alat keuangan digital sejenis cryptocurrency ini, kita juga melihat berbagai macam penawaran-penawaran yang mulai dilakukan oleh pegiat-pegiat di Indonesia. Tetapi tentu saja karena baru pemula sehingga baru merambah dan mencoba mencari orang-orang yang berminat di dalamnya. Ada beberapa pihak dalam ekosistem Bitcoin atau cryptocurrency ini. Kita ambil saja Bitcoin ya. Karena menyebutkan Bitcoin itu sama dengan menyebutkan nama merek di dalam kendaraan. Misalnya ada Honda, Yamaha. Ya. Apa itu? Itu merek kendaraan. Ya, merek kendaraan itu cryptocurrency, manakala Honda, Yamaha itu Bitcoin. Karena bukan hanya Bitcoin yang menjadi cryptocurrency ini. Ada setidaknya 4 pihak, kalau kita perhatikan dari berbagai macam literatur, yang bermain di dalam cryptocurrency ini, khususnya dalam Bitcoin. Yang pertama user atau pengguna. Ya, user atau pengguna ini adalah pihak-pihak end user yang memang menggunakan fasilitas Bitcoin ini, baik sebagai alat tukar ataupun sebagai alat untuk investasi. Kemudian yang kedua, miner. Miner ini bertugas untuk menjaga integritas blok dengan melakukan POW. Ya, artinya pusat-pusat data ini memang ada pada miner. Sebagai gantinya, miner ini mendapat imbalan Bitcoin atau block reward dan biaya transaksi. Dengan insentif ini, sebagian besar miner diharapkan memang harus jujur karena miner ini bisa dikatakan sebagai wasit lah kira-kira di dalam bisnis Bitcoin ini. Nah, hanya saja sekarang ini memang kalau diperhatikan miner itu ya lalu lintas daripada Bitcoin ini banyak terkonsentrasi di Cina. Kenapa di Cina? Karena akses hardware dan listrik lebih murah di sana. Ya, malangnya nanti kalau miner ini dikuasai lebih oleh 51%, ya, konsensus bisa saja dirubah
secara sepihak tanpa meminta persetujuan pihak lain. Ini bahayanya nanti. Kemudian yang ketiga exchange. Exchange ini berfungsi untuk menukar uang fiat ke Bitcoin atau menukar Bitcoin ke uang fiat. Uang fiat itu uang yang rupiah, dolar dan seterusnya bisa ditukar ke Bitcoin. Ini exchange namanya. Dan kemudian yang keempat merchant. Merchant ini sama dengan user sebenarnya, tetapi merchant ini lebih kepada misalnya kita mau membeli sesuatu ke toko. Ya, tentu toko yang bisa menerima Bitcoin ini adalah toko yang juga terhubung dengan Bitcoin. Ada ID atau akun dari Bitcoin. Jadi ada 4 pihak yang ada dalam ekosistem Bitcoin ini. Baik saudara-saudara semuanya, sekarang kita lihat kelebihan dan kekurangan cryptocurrency. Ya. Apa kelebihan dan kekurangan daripada cryptocurrency ini sebenarnya? Kalau kita lihat dari segi kelebihan terlebih dahulu, ya, cryptocurrency ini potensi kenaikan harga tinggi di masa mendatang. Karena kalau kita lihat Bitcoin ini memang relatif stabil dan semakin meningkat harganya. Dia berdasarkan pada hukum permintaan. Semakin banyak permintaan, maka harganya semakin tinggi. Harganya semakin tinggi tentunya. Dan semakin sedikit permintaan, tentu saja harganya semakin rendah. Kemudian yang kedua, teknologi blockchain. Ya, blockchain ini semacam buku besar di dalam sistem transaksi Bitcoin ini, membuat proses pembayaran mata uang digital berlangsung cepat, aman, dan mudah. Dia memang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Mengirim, ya kalau dalam istilah-istilah yang kita baca, mengirim uang ke Amerika itu sama seperti mengirim uang ke tetangga sebelah, kira-kira begitulah cepatnya, tidak ada batasan. Kemudian menghindari pemalsuan uang karena sistem blockchain atau buku besar ini tidak memungkinkan mata uang yang sama melakukan 2 transaksi berbeda. Berbeda dengan uang fiat ya walaupun mungkin sulit untuk digandakan, tetapi kasus-kasus banyak kita lihat uang-uang fiat ini digandakan, pemalsuan uang. Tetapi Bitcoin hampir tidak bisa dipalsukan. Kemudian 4, keamanan data pribadi, bisa melakukan transaksi keuangan tanpa perlu menampilkan identitas asli. Ini kelebihan daripada Bitcoin. Sementara kekurangannya juga ada. Namanya teknologi, sistem pasti ada kekurangan. Tidak ada sesuatu yang sempurna di dunia ini. Apa kekurangan cryptocurrency, termasuk Bitcoin ini? Yang pertama, risiko pelanggaran hukum karena regulasi pemerintah yang melarang keberadaan cryptocurrency, termasuk di Indonesia. Di Indonesia belum ada legal standing daripada cryptocurrency ini, belum ada pengaturannya. Jadi dianggap cryptocurrency ini sebagai alat tukar yang ilegal. Kemudian volatilitas tinggi, yaitu kondisi ketika nilai mata uang tiba-tiba mengalami kenaikan atau penurunan nilai secara drastis dan dalam waktu cepat. Jadi pernah terjadi kasus di dalam cryptocurrency ini terjadi penurunan harga yang sedemikian drastis, ya. Dan kadang-kadang naiknya harga secara drastis ini yang kita sebut dengan fluktuasi. Fluktuasinya hampir tidak bisa diprediksi sedemikian rupa. Bisa down dan bisa naik seketika. Kemudian 3, sulit memprediksi nilai mata uang di masa depan. Dan kemudian kelupaan wallet key, ya wallet key semacam password akun kita, ya, menyebabkan kita berinvestasi dengan cryptocurrency mengharuskan mempunyai dompet digital. Lupa password atau PIN masuk dompet digital bisa jadi petaka dalam penyimpanan uang. Jadi kalau lupa password, selesai, hancurlah kira-kira, habislah mata uang kita, habislah tabungan kita. Itu di antara kekurangan cryptocurrency. Sekarang mari kita lihat beberapa prinsip dasar di dalam cryptocurrency ini, ya. Yang pertama, ya kita ambil saja Bitcoin sebagai contoh dalam cryptocurrency ini. Ya, Bitcoin merupakan bagian dari perkembangan teknologi digital yang ingin membuat alat tukar transaksi, bahkan investasi, bukan hanya alat tukar, tetapi juga investasi di luar kontrol bank sentral dan pemerintah manapun di dunia manapun. Bitcoin sepenuhnya mekanismenya Bitcoin sepenuhnya ya mekanisme pasar digital tergantung kepada permintaan dan supply. Artinya Bitcoin ini kalau kita perhatikan dia tidak membutuhkan bank sentral. Dia tidak membutuhkan ya hubungan antara peer to peer konsumen mempunyai
alat-alat teknologi, internet, komputer, dan sejenisnya yang terhubung kepada website-website yang menyediakan layanan cryptocurrency ini. Artinya pemerintah dan bank sentral memang tidak bisa terlibat dalam hal ini. Disinilah mungkin kelebihan yang ingin diambil oleh orang-orang yang memang berminat dalam cryptocurrency. Mereka tidak mesti terpengaruh oleh aturan-aturan bank sentral dan pemerintah. Kemudian Bitcoin merupakan mata uang digital yang tersebar dalam jaringan peer-to-peer antara orang dengan orang. Jaringan ini memiliki buku akuntansi besar. Buku akuntansi besar ini yang disebut dengan blockchain ini, yang dapat diakses oleh publik. Di dalamnya tercatat semua transaksi yang pernah dilakukan oleh seluruh pengguna Bitcoin. Disinilah transparansi dan kelebihan daripada cryptocurrency ini. Penyebaran Bitcoin dimulai tahun 2009 yang diperkenalkan oleh Satoshi Nakamoto seperti yang sudah kita katakan tadi, di mana mata uang digital itu berbasis kriptografi. Penggunaan lainnya untuk menunjang kehidupan masyarakat dalam jual beli mata uang digital disebut dengan cryptocurrency. Jadi basisnya kriptografi apabila digunakan dalam alat tukar namanya cryptocurrency. Cryptocurrency adalah mata uang digital yang tidak diberikan regulasi oleh pemerintah dan tidak termasuk mata uang resmi. Ya. Tadi sudah kita katakan jumlahnya dibatasi Bitcoin ini oleh Satoshi Nakamoto, penciptanya sebanyak 21 juta, dan para ahli mengatakan tidak akan habis ditambang sampai tahun 2140. Jadi masih lama lah, 120 tahun lagi. Ya, agak-agaknya umur kita rasanya tidak akan sampai ke sana lah. Kemudian Bitcoin pada beberapa negara digolongkan sebagai mata uang asing di beberapa negara, ya, tidak termasuk negara kita. Umumnya tidak diakui oleh otoritas dan regulator sebagai mata uang, termasuk di Indonesia tidak diakui sebagai mata uang, ya, dan alat tukar resmi karena tidak merepresentasikan nilai aset. Transaksi Bitcoin mirip dengan forex, maka tradingnya kental rasanya, spekulatif. Jadi spekulasinya dalam konteks investasi, ya, kental sekali spekulasi, untung-untungannya. Nah, sekarang kita masuk pada substansi dasar kita. Bagaimana pandangan fikih muamalah kontemporer terkait dengan masalah ini? Sebelum kita masuk kepada pembahasan ini, tentu perlu kita pahami prinsip-prinsip dasar muamalah ketika mengkaji dan menilai akad-akad baru, aktivitas ekonomi baru. Di dalam fikih muamalah kontemporer, ya, berlaku sebuah kaidah al-aslu fil muamalah al-ibahah hatta yadul dalil ala tahrimiha. Prinsip dasar di dalam setiap muamalah yang dilakukan itu boleh, ya. Hatta yadul dalil ala tahrimiha, selama tidak ada dalil yang melarang. Jadi di dalam fikih muamalah ini, ya, berbeda dengan kajian fikih ibadah. Di dalam fikih muamalah, ya, prinsipnya lakukanlah, buatlah inovasi, buatlah berbagai macam kreasi. Tidak ada masalah, ya, semuanya boleh. Lalu yang membatasinya apa di dalam muamalah ini? Selama tidak ada dalil yang melarang. Kalau tidak ada dalil yang melarang, boleh. Berbeda dengan fikih ibadah. Dalam fikih ibadah berlaku kaidah sebaliknya. Al-aslu fil ibadah at-tahrim. Prinsip dasar di dalam ibadah itu haram hukumnya, kecuali ada dalil yang memerintahkan. Nah, itu bedanya. Jadi di dalam muamalah ini memang terbuka luas, inovasi, modifikasi, kreasi, ya. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah dalil-dalil yang melarang. Lalu apa dalil yang melarang? Jadi karena yang diperhatikan cuma dalil yang melarang, apa saja dalil-dalil yang melarang di dalam fikih muamalah ini? Ada dalil yang sifatnya umum, khusus, dan ada dalil umum. Apa itu dalil yang sifatnya khusus? Dalil-dalil dalam Al-Quran dan hadis yang secara terang-terangan melarang satu aktivitas ekonomi. Misalnya riba. Riba itu dilarang dengan dalil yang khusus. Ahallallahul bai'a wa harramar riba, misalnya. Kemudian transaksi-transaksi yang lain, jual beli najas misalnya, ya. Jual beli talak rukban itu dilarang dengan dalil-dalil khusus dari Al-Quran dan hadis. Nah, apakah sesuatu yang tidak dilarang dengan dalil yang khusus, tidak ada dalil khusus melarang, apakah otomatis boleh? Belum tentu. Lihat dalil umumnya.
Apakah ada dalil umum yang melarang? Apa dalil umum itu? Yang pertama, ada enggak zolim di dalam akad itu? Yang kedua, ada enggak dengan untung-untungan, spekulasi di dalam akad tersebut? Ya, kalau tidak ada, berarti boleh. Jadi itulah prinsipnya. Sekarang mari kita lihat terkait dengan topik kita pada hari ini. Ya, apakah cryptocurrency ini sesuatu yang baik secara dalil umum atau dalil khusus dibolehkan atau tidak? Sebagian ulama kalau kita perhatikan, karena ini sifatnya ijtihadiyah ya. Kalau sifatnya ijtihadiyah itu di dalam ijtihad ini ya lumrah terjadi perbedaan pendapat. Kenapa bisa terjadi? Ya karena kedalaman dalil, kedalaman pengetahuan ya dan berbagai macam juga tempat dan waktu. Maka sebagian ulama mengatakan Bitcoin atau cryptocurrency ini sama dengan uang. Karena apa? Karena menjadi alat tukar yang diterima oleh masyarakat umum. Toh sekarang ini banyak masyarakat yang menggunakan Bitcoin sebagai alat tukar. Ya. Karena apa? Karena user dan merchant sama-sama mempunyai akun di dalam Bitcoin sehingga terjadilah tukar menukar antara sesama mereka tanpa perlu pengesahan dari bank sentral atau pemerintah. Nah, standar nilai dan alat saving inilah yang menjadi standar bagi ulama mengatakan Bitcoin sama dengan uang. Namun, sebagian ulama yang lain menolaknya ya, sebagai pengakuan masyarakat umum. Karena apa? Karena masih banyak negara yang menolak, termasuk Indonesia menolak Bitcoin ini sebagai alat tukar. Ya. Kalau kita perhatikan definisi uang, definisi uang yang kita perhatikan di dalam beberapa literatur, misalnya dalam Buhus fil Iqtisad al-Islami, an-nakdu ya, an-nuqud. Nuqud atau uang itu adalah kullu wasitin litabadul ya, segala sesuatu yang menjadi media pertukaran. Yulqa qabulan amman, yang diterima secara umum. Mahma kana dzalikal wasit wa ala ayyi halin yakun. Apapun bentuk dan dalam kondisi seperti apapun. Jadi uang itu media pertukaran dan diterima secara umum. Ya, sebagian ulama yang mungkin melihat secara lokalitas ya ini sudah diterima oleh satu komunitas. Jadi itu dianggap uang, tetapi sebagian yang melihatnya dalam konteks hubungan penguasa rakyat, pemerintah, masyarakat ya menganggap ini bukan mata uang karena ditolak oleh sebagian negara. Dalam fatwa DSN nomor 28 ya, tentang transaksi jual beli mata uang, di situ dinyatakan bahwa jual beli mata uang boleh dengan ketentuan tidak untuk spekulasi, ada kebutuhan. Apabila transaksi dilakukan pada mata uang sejenis, nilainya harus sama dan tunai atau takabut. Jika berlainan jenis harus dengan kurs yang berlaku saat transaksi tunai. Jadi dalam fatwa DSN ini nomor 28 tahun 2002 ini terkait dengan sorf atau jual beli mata uang memang dibolehkan selama bukan untuk investasi ya, bukan untuk spekulasi, tetapi betul-betul sesuai dengan kebutuhan. Kemudian Bitcoin, sekarang kita lihat Bitcoinnya. Ya. Bitcoin sebagai alat tukar, ya. Bitcoin sebagai alat tukar, kalau kita perhatikan, hukumnya boleh ya, dengan syarat, ini pandangan fikih lah kira-kira ya, kalau beranjak daripada fatwa DSN nomor 28 tadi. Bitcoin sebagai alat tukar hukumnya boleh dengan syarat harus ada serah terima, takabut dan sama kuantitas jika jenisnya sama. Dan jika jenisnya berbeda disyaratkan harus takabut atau serah terima itu secara hakiki atau secara hukmi. Ada uang, ada Bitcoin yang bisa diserah terimakan. Ya, ini seperti orang-orang para pemula yang memang baru mendapatkan akun Bitcoin, kemudian membeli Bitcoin itu dengan uang. Ini dikiaskan dengan emas dan perak. Semua benda yang disepakati berlaku sebagai mata uang dan alat tukar. Meskipun bahannya bukan emas dan perak. Pernah pada masa Umar bin Khattab, di dalam kitab Futuh Al-Buldan, itu dinyatakan Umar pernah berinisiatif untuk menjadikan mata uang itu bukan lagi emas perak, bukan dinar dirham lagi, tetapi diambilkan bahan dasarnya dari kulit unta. Pernah terjadi seperti itu. Ya, namun tidak terrealisir. Kenapa demikian? Walaupun pada prinsipnya usul Umar ini menjadikan kulit unta sebagai mata uang pada masa beliau ini
secara prinsip diterima, tetapi secara praktis tidak bisa diterapkan karena sebagian ulama keberatan. Kalau mata uang yang dijadikan mata uang itu adalah kulit unta, khawatir ya unta-unta di Arab situ akan musnah dan punah karena kulitnya habis ya diambil untuk mata uang. Ini prinsipnya. Jadi apa? Mata uang itu tidak mesti dinar dirham, tidak mesti amar perak, boleh dalam bentuk lain. Ini dasarnya dikiaskan kepada Umar bin Khattab. Oleh karena itu, kalau Bitcoin ini dijadikan sebagai alat tukar, ya selama tidak berlaku riba di dalamnya, tidak ada penipuan di dalamnya, maka dibolehkan pada prinsipnya secara fikih. Sekarang bagaimana Bitcoin sebagai investasi? Ya, Bitcoin sebagai investasi lebih dekat kepada gharar, spekulasi yang merugikan orang lain. Kenapa begitu? Karena aspek spekulatifnya sangat tinggi. Sebagaimana yang kita katakan tadi, bahwa kenaikan nilai Bitcoin dan penurunannya itu terjadi secara drastis dan kadang-kadang tidak bisa diprediksi. Ya. Tidak bisa diprediksi, dan inilah yang disebut dengan gharar atau spekulatif. Ada unsur-unsur yang sifatnya judi di dalamnya, karena gharar itu dengan maisir mirip-mirip ya, mirip-mirip. Ada sih untuk sesuatu yang tidak pasti itu, yang tingkat spekulatifnya tinggi, ghararnya gharar fahis ini dilarang di dalam agama kita. Ya. Oleh karena itu Bitcoin berdasarkan kepada pemaparan kita di atas, hukumnya mubah atau boleh sebagai alat tukar bagi yang berkenan untuk menggunakannya ya, dan mengakuinya. Namun Bitcoin sebagai investasi hukumnya adalah haram karena hanya alat spekulasi, bukan untuk investasi. Ya, hanya alat permainan untung rugi, bukan bisnis yang menghasilkan. Agaknya ini sebagai pengantar diskusi kita pada pagi ini, ya, saya cukupkan demikian dan saya kembalikan kepada saudara moderator. Baik, terima kasih kepada Bapak memaparkan materinya pada kita tersebut. Agak lupa dari materi yang beliau sampaikan tersebut. Di sini mungkin pasti banyak pertanyaan yang akan muncul dari para peserta. Oke, di sini kami sepakat untuk mengumpulkan 3 pertanyaan tercepat dulu, di mana itu sudah dikirim oleh peserta ke salah satu admin panitia, yaitu yang pertama pertanyaan dari saudari Putri Hasanah, yaitu jurusan Perbankan Syariah S1 semester 4 yang lebih tinggi. Yaitu pertanyaan beliau yaitu apakah Bitcoin ini sudah digunakan oleh perbankan syariah dalam kegiatan operasional perbankan syariah pada masa sekarang ini, Pak. Jadi intinya pertanyaan tersebut, apakah Bitcoin tersebut sudah digunakan di perbankan syariah, Pak? Apakah langsung dijawab atau dulu, Pak? Baik, saya coba langsung jawab aja yang dari SKM-nya satu persatu lah kira-kira. Jadi kalau beranjak dari pemaparan kita tadi, memang di dalam peraturan perbankan di Indonesia, di dalam bank sentral juga, dalam peraturan pemerintah dan investasi, cryptocurrency termasuk Bitcoin ini merupakan mata uang yang memang tidak dilegitimasi di dalam pemerintah, di dalam sebagai sistem alat tukar ya di lembaga resmi di negara kita ya. Artinya cryptocurrency masuk Bitcoin ini ya menjadi sebuah alat tukar yang sifatnya digital yang hanya dipraktekkan oleh orang-orang tertentu dalam komunitas tertentu, tidak menjadi alat tukar resmi. Belum ada dasar hukumnya di Indonesia. Maka otomatis dengan begitu ya cryptocurrency ini tidak dijadikan sebagai alat tukar di perbankan syariah, dan perbankan konvensional juga tidak dipakai ini, tidak dipakai. Ini jawaban terkait dengan pertanyaan Putri Hasanah ya. Tadi sudah kita gambarkan Bitcoin ini hanya dipakai dalam komunitas tertentu baru di Indonesia. Ya, orang-orang yang yakin bahwa mereka tidak akan tertipu ya dengan alat tukar digital seperti ini. Artinya
cryptocurrency dalam hal ini tentunya Bitcoin, ya Bitcoin yang menjadi sampel kita pada hari ini, tentunya hanya bisa dipakai oleh orang-orang yang sudah punya akun di dalam Bitcoin ini, sama dengan akun-akun yang lain lah, ya akun Facebook, akun Twitter. Siapa yang bisa pakai Twitter? Ya orang yang punya akun Twitter. Yang nggak bisa ya nggak punya ya nggak bisa. Itulah kira-kira. Nah, walaupun tidak dipakai di dalam lembaga keuangan di negara kita, baik lembaga keuangan syariah termasuk konvensional, namun ya ada sebagian masyarakat yang menjadikan ini sebagai alat tukar. Tentu syaratnya, misalnya kalau saya berbelanja ke merchant, ke toko tertentu, syaratnya toko tersebut juga harus mempunyai akun Bitcoin. Kira-kira demikian, moderator. Di sini kan tadi beberapa negara yang sudah menggunakan Bitcoin ini, salah satunya di Indonesia itu suatu komunitas tertentu. Nah, jadi kalau di negara lain tuh apakah sudah, maksudnya di negara-negara lain itu sudah menggunakan ini oleh komunitas tertentu atau satu negara tersebut, Pak, di negara lain? Baik, sepanjang yang saya tahu terkait dengan penggunaan Bitcoin ini sebagai alat tukar, ya, saya belum mendapati ada negara yang memang secara resmi menjadikan Bitcoin ini sebagai alat tukar resmi digital di negaranya. Saya belum mendapati. Tetapi kalau komunitas-komunitas, dia tidak terbatas oleh wilayah, dia tidak terbatas oleh tempat, ya, karena memang sistem penghubungnya adalah internet. Dunia ini menjadi sebuah kampung kecil, maka setiap negara bisa berhubungan dengan negara lain dalam hal penggunaan ini, terutama tentu sebagaimana saya katakan tadi, orang-orang atau perusahaan-perusahaan yang memang mereka yakin dengan sistem Bitcoin ini, yakin dengan Bitcoin ini. Dan seperti yang sudah kita uraikan tadi, penggunaan Bitcoin ini memang karena memang tidak terikat dengan aturan pemerintah, tidak terikat dengan bank sentral, sehingga penggunaannya lebih murah. Ya, hampir tidak ada biaya transaksi. Dia tidak terikat dengan biaya transaksi. Kalaupun ada, ya, sebahagian jasa yang diberikan kepada miner, sebagaimana yang kita katakan tadi, pengelola, ya, sebagai jasa bagi mereka karena mereka yang mengatur lalu lintasnya. Namun jasa yang diberikan kepada miner ini tidak terikat dengan besar kecilnya transfer. Artinya begini, transfer yang besar dalam Bitcoin ini dengan transfer yang kecil, misalnya transfer 1 juta Bitcoin dengan transfer 1 Bitcoin, itu jasanya sama, ya. Jasanya sama yang diterima oleh miner. Beda dengan transfer uang melalui lembaga-lembaga keuangan seperti perbankan, gitu ya. Ataupun mungkin juga penggunaan e-wallet, ya, electronic wallet. Karena kita mengenal juga istilah electronic wallet, ya. Kalau electronic wallet, apa bedanya dengan Bitcoin? Electronic wallet yang banyak kita kenal misalnya GoPay, itu kan electronic wallet, ya. Kemudian ada yang biasa dengan Shopee, ada Shopee Pay. Ya macam-macam lah, itu electronic wallet. T-Cash misalnya, itu electronic wallet. Electronic wallet ini kita mempunyai dompet elektronik di mana dompet elektronik dikelola oleh satu institusi tertentu. Ya, Shopee Pay misalnya yang mengelola adalah perusahaan Shopee. Bagaimana caranya kita mendapatkan Shopee Pay? Caranya ya kita masukkan uang, lalu kita akan mendapat sejumlah uang digital di dalam dompet elektronik kita di dalam Shopee Pay. Dan ini bisa kita belanja di Shopee, khususnya di Shopee lah, tidak bisa belanja di lain. GoPay, kita hanya bisa belanja di GoPay sajalah, tidak di tempat lain. Kira-kira begitu, ya. Nah, berbeda dengan Bitcoin. Bitcoin dia hampir tidak mempunyai institusi pengelola itu, kecuali miner ini, gitu ya. Miner-miner ini saja yang memang mereka bekerja di situ secara secara personal atau individu untuk mendapatkan keuntungan di sana, tapi mereka bukan institusi. Mereka bukan institusi. Jadi inilah di antara kelebihan-kelebihan daripada Bitcoin ini. Dan tentunya juga dengan segala kelemahan dan kekurangannya.
Demikian, moderator. Tapi ini ada satu pertanyaan lagi, yaitu dari Saudara Ahmad Khair Simanjuntak, yaitu pertanyaannya, apakah saya dapat membeli dan menjual Bitcoin dengan US dollar di Luno dari Universitas yang tinggi. Jadi pertanyaannya tersebut, apakah dapat membeli atau menjual Bitcoin ini dengan US dollar di Luno? Berarti ini berkaitan investasi atau gimana tuh, Pak? Saya tidak tahu Luno ini apa ini ya? Istilah apa ini? Mungkin pada saudara untuk mengaktifkan audionya pada saya Jadi prinsipnya begini aja. Begini aja lah ya. Saya tidak tahu Luno ini apa, nama apa ini ya. University IAIN Bukit Tinggi. itu dari siswa mana, Pak? Gitu. Kenapa? Mungkin yang di bawahnya itu dari universitas mananya, Pak? Dari IAIN. Begitulah. Saya tidak tahu Luno ini apa ini ya. Cuma gini aja lah itu ya. Saya abaikanlah Luno ini. Saya tidak pasti Luno ini karena saya tidak mengerti dengan Luno ini. Apakah saya dapat membeli dan menjual Bitcoin dengan USD? Ya, sangat dapat. Ngapain dengan USD? Dengan rupiah juga bisa gitu ya. Dengan rupiah juga bisa. Jadi Bitcoin ini bisa dibeli dan bisa diuangkan dengan seluruh mata uang yang berlaku di dunia. Dengan seluruh mata uang yang berlaku di dunia. Dan ini yang kita istilahkan dengan exchange tadi, gitu ya. Dengan exchange tadi, pertukaran tadi. Kita tinggal pilih nanti kita mengeluarkannya melalui rekening yang mana. Tentu nanti melalui rekening bank yang kita punya juga, gitu ya. Kalau kita ingin menguangkannya. Dan pihak miner lah nanti yang mengelola hal tersebut. Misalnya kita ingin menguangkan Bitcoin yang kita punya ya, dalam bentuk rupiah. Tentu nanti sistemnya adalah kita memerintahkan kepada miner untuk menguangkan Bitcoin yang ada di dalam akun kita tersebut seberapa banyak dan diuangkan ke dalam rekening bank yang kita punya. Kira-kira seperti itu ya kalau bentuk menjadikan Bitcoin menjadi uang fiat. Dan uang fiat juga bisa dijadikan Bitcoin. Ya. Tentunya dengan cara apa? Dengan membelinya kepada pihak-pihak yang memang sudah ada di dalam laman web Bitcoin itu sendiri. Kira-kira itu ya untuk Ahmad Khair. Mungkin saya ingin bertanya lagi, silahkan untuk mengaktifkan audionya. Mau dipertanyakan, dijelaskan. Apakah ada dari audiens yang ingin bertanya? Baik, satu lagi Pak, dari Anissa Ilma, yaitu bagaimana pandangan Islam terhadap Bitcoin. Mungkin bisa dijelaskan lagi Pak. Tadi sudah kita jelaskan pandangan Islam terhadap Bitcoin ya, terutama misalnya kalau kita bandingkan dengan fatwa DSN MUI nomor 28 tahun 2002 terkait dengan jual beli mata uang. Karena kalau bicara tentang mata uang tidak mesti dalam bentuk dinar dirham, tidak mesti dalam bentuk rupiah, bisa dalam bentuk apapun yang diakui oleh masyarakat, diakui oleh komunitas setempat. Lalu bagaimana Bitcoin ini dalam perspektif hukum Islam? Ada dua tinjauannya. Yang pertama, Bitcoin sebagai alat tukar sama seperti uang, hukumnya dibolehkan. Ya. Hukumnya dibolehkan. Selama memang di dalamnya terpenuhi syarat-syarat terhindar dari riba, bukan dijadikan sebagai investasi. Artinya misalnya kita belanja di satu merchant, suatu toko, dan Bitcoin lah sebagai alat tukar yang disepakati oleh konsumen dengan pemilik toko. Tetapi syaratnya tentu kedua-dua belah pihak punya akun Bitcoin. Jadi Bitcoin sebagai alat tukar
ya, seperti mata uang yang lainnya, mubah hukumnya di dalam Islam selama tidak mengandung unsur riba. Nah, yang kedua, kalau Bitcoin dijadikan sebagai investasi, disinilah permasalahannya. Ya, karena spekulasinya sangat tinggi, goror fahish, ya, bisa mendatangkan kezoliman ya kepada para pihak. Oleh karena itu, berdasarkan konteks fikih, hukum Bitcoin kalau dia dijadikan sebagai investasi, hukumnya haram untuk saat ini. Agaknya itu untuk pertanyaan dari siapa tadi ya? Anissa Ilma. Demikian, moderator. Oh ya, saya langsung jawab sajalah pertanyaan Ahmad Khair ini yang tadi ya. Ya, kata Ahmad Khair ini dalam ruang chat ini bisa dibaca sama-sama ya Yulia ya. Ananda kurang paham Pak masalah bentuk fisik Bitcoin. Apakah Bitcoin ini punya bentuk fisik atau tidak? Ya seperti yang kita katakan, Bitcoin ini adalah alat tukar digital. Jadi kalau dia digital, dia tidak punya bentuk fisik. Sama dengan pulsa. Ya. Kita beli pulsa HP 100.000, masuklah pulsa itu ke HP kita. Nah kira-kira Bitcoin ini bentuk fisik. Karena kalau kita mau melihat pulsa itu seperti apa, nggak nampak oleh kita. Tetapi dia jelas manfaatnya. Bahkan pulsa di dalam beberapa operator malah masih bisa pula dipindah tangankan. Ya, malah bisa juga diuangkan malah. Jadi Bitcoin, ya, Bitcoin namanya juga bit ini merupakan kode-kode sandi di dalam sistem komputer. Ya, dia merupakan kode-kode digital. Dia kode digital. Angkanya ada, jumlahnya bisa kita lihat di dalam layar rapanya, tetapi fisiknya tidak nampak. Cuma dia diakui sebagai ya alat tukar bagi sebagian komunitas. Jadi kepada Ananda Ahmad Khair, memang Bitcoin tidak mempunyai bentuk fisik, ya, tetapi dia merupakan alat tukar digital. Ya, kira-kira gimana bentuknya ya? Sama dengan e-wallet ya.